Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali, membangkitkan kembali dari kematian sementara yang tidur malam. Insyaallah kita diberi tambahan usia 1 hari ini pada tanggal 24 Ramadan 1441 Hijriah. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman, kekuatan hidayah, kekuatan inayah pertolongan Allah sehingga kita masih bisa daripada menjalankan ibadah puasa yang ke-24 pada hari ini. Insyaallah kita disampaikan hingga berbuka puasa maghrib insyaallah sebentar ini pada hari ini insyaallah. Itulah kesyukuran kita sehingga kita masih bisa menjalankan amalan fardu ain, yakni amalan puasa, ibadah yang sangat panjang daripada waktunya, dari terbit fajar atau subuh hingga terbenam matahari atau maghrib. Insyaallah kita selama kurun waktu itu sekitar 14 jam insyaallah kita menahan segala hawa nafsu, terutama makan, minum, nafsu hubungan suami istri, sehingga kita dijadikan manusia yang sabar dalam beribadah selama 14 jam ini, yakni dengan dasar otentik daripada puasa, yakni imanan, karena imanan wa ihtisaban ghufira dzambi. Iman yakni hanya karena iman, percaya kepada Allah, percaya hari akhir, hari pembalasan, sehingga kalau kita berpuasa selama 14 jam berturut-turut, insyaallah dari jam ke jam, dari detik ke detik, kita akan mendapatkan ganjaran pahala akhirat insyaallah, di mana pahala yang tertinggi daripada bulan suci Ramadan sudah kita ketahui, yakni itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Itulah makom daripada al-anbiya, para nabi-nabi, ar-rasul, para rasul-rasul, makom daripada aulia, para wali, kekasih Allah. Sehingga itulah tidak ada makom yang paling tinggi setelah makom itqun minan nar, yang dibebaskan dari api neraka. Itulah makom para nabi yang maksum, terbebas dari dosa, dengan ganjaran yakni surga yang penuh dengan nikmat, khalidina fiha abada, kekal di dalam surga, jannatin na'im, surga yang penuh nikmat kekal abadi. Itulah alam keabadian,
antara alam surga atau alam neraka, sisa kita memilih, ataupun sisa Allah yang mentakdirkan kita, apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Terserah kita. Kita punya akal untuk menimbang, kita punya akal untuk menganalisa antara baik dan buruk. Karena itu nanti akan diberi pertanggungjawaban, yakni hati, kalbu, absar, penglihatan, dan pendengaran. Ini akan dimintai pertanggungjawaban, karena itulah instrumen hati. Kita diberi hati, diberi akal, sedang yang lain hewan tidak diberi akal, tidak diberi hati, sehingga mereka tidak mempertanggungjawabkan segala amalan kita selama kita hidup. Kita yang punya hati dan akal, kemudian penglihatan, kemudian pendengaran, akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah ibadah paripurna daripada ibadah puasa ini. Karena ibadah paripurna ini mengandung kesamaan karakteristik daripada zat Allah, yakni tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Karena Allah adalah qiyamuhu binafsihi, sifat wajib bagi Allah 20 sifat wajib. Di antara adalah qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan yang lain. Qiyamuhu, berdiri, binafsihi, dengan sendirinya, berdiri di kaki sendiri, tidak butuh, sehingga Allah tidak butuh makan, tidak butuh makanan, tidak butuh minum, tidak butuh air, sehingga Allah tidak butuh istri, suami, karena Allah tidak mempunyai nafsu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Makna otentik daripada ibadah puasa sebagai aumul ibadah, ibadah yang wajib, ibadah yang inti, induk. Karena ini sama dengan salat 5 waktu. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara, yakni rukun Islam. Syahadat, kita yakin kepada Allah dan Rasul, apa yang dibawakan oleh Rasulullah, risalah-risalah nubuat kenabian. Kemudian kita mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian kita mengejar zakat fitrah, zakat mal. Kemudian kita puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dan bagi yang mampu, dimampukan Allah, yakni naik haji ke Baitullah, ke Arafah. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Di antara kelima rukun Islam itu hanyalah puasa yang Allah janjikan itkun minar, pembebasan dari api neraka. Selain ibadah puasa, Allah tidak janjikan. Dan hanyalah ibadah puasa itu saja untuk menyelami daripada hakikat Allah, karakteristik Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Sehingga kalau kita ingin menyatu dengan Allah dalam ilmu filsafat, ilmu sufi, wahdatul wujud, atau istilahnya menyatunya seorang hamba kepada Allah, manunggaling kaula Gusti, wahdatul wujud, maka inilah realisasi atau amalan otentik yang kita terapkan, yakni kita senantiasa
berdekatan dengan Allah. Sifat Allah yang tidak makan, tidak minum itu adalah qiyamuh binafsi. Qiyamuh binafsi itulah sifat Allah yang otentik, tidak bergantung kepada yang lain. Sehingga apa? Tidak bergantung pada makanan, minuman, kepada hubungan suami istri. Ini jelas. Ini sifat wajib bagi Allah yang harus kita yakini. Dengan yakin itu kita akan masuk dalam surga. Insya Allah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita akan diberi derajat yang paling tinggi sesuai dengan derajat para nabi, yakni itkun minanar, pembebasan dari api neraka sebagai ganjaran terakhir daripada ibadah puasa kita. Insya Allah, amin. Kita akhiri. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.